Ternyata Nabi itu pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira. Ini di surat Al-A'raf ayat 184, Allah berfirman, "Walam yatafakkaru ma bisahibihim min jinati in huwa illa nadhirun mubin." Dan apakah mereka tidak merenungkan bahwa teman mereka yaitu Muhammad tidak gila? Dia Muhammad tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. Nah, dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi, banyak orang mengatakan Nabi itu gila, pembohong, penyihir. Ya. Seperti ini kalimat firman Allah yang kedua di surat Yunus, akana linasi ajaba an auhayna ila rajuli minhum an andirin nasi wa basyiril ladina amanu anna lahum qaddama sidqi inda rabbihim qalal kafiruna inna hadza lasakhirun mubin. Pantaskah manusia menjadi heran, ya, bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka. Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, orang ini Muhammad benar-benar penyihir. Masya Allah. Ini walaupun mendapatkan tugas sebagai pembawa peringatan, tetap orang itu ngecap apa ya, kira-kira beres sih. Ini pasti ada masalah, orangnya gila, orang ini penyihir, ya, penyihir. Jadi ini adalah suatu resiko yang dihadapi oleh para nabi, pembohong lah, pembawa berita bohong lah, pendusta, penyihir, orangnya bodoh dan sebagainya. Beberapa riwayat mengatakan bahwa nabi ini disebut sebagai seorang penyihir karena memang kata-katanya itu membuat orang itu kemudian seperti terhipnotis. Karena kalimat yang didengar pada masa itu, yang disampaikan, wahyu itu tidak umum, tidak biasa. Kalimatnya tidak biasa, susunan bahasanya itu aneh, susunan bahasanya itu kok mengguncang jiwa. Ini dialami oleh Umar bin Khattab. Begitu mendengar ayat-ayat Allah, Masya Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat, Khalid bin Walid itu pun juga terpengaruh masuk Islam ketika mendengar seorang wanita membacakan kalimat Quran, Masya Allah. Jadi maka banyak orang yang khawatir, ya, dengan kondisi ini, sehingga banyak orang yang hati-hati menyuruh orang berdebat sama Muhammad. Karena kebanyakan para orang-orang Quraisy ini ketika berdebat dengan Rasul, yang tadinya marah, pengen membunuh, pengen membantah, pengen menyangkal, tiba-tiba pulangnya malah masuk Islam. Wah, gue berarti kena sirap, kena ajian pengasihan, kena jaran goyang misalnya. Jadi dianggap sebagai penyihir. Karena apa? Dulu melawan dengan keras, tetapi ternyata setelah pulang malah mengatakan aku sudah masuk Islam, Masya Allah. Tapi ini sebenarnya adalah salah satu bukti bahwa ketika manusia ini, ya, dijelaskan tentang ketinggian kedudukannya di hadapan Allah, orang itu merasa terkesima bahwa dia mendapat kedudukan yang tinggi diberi oleh Allah. Maka orang manusia ini kebanyakan mulai, wah, ini kok berbeda, bahwa seorang punya posisi yang sama. Nah, ini orang berbeda karena perbudakan di sana waktu itu sudah sangat kuat, tetapi begitu diberikan penjelasan bahwa manusia sama di hadapan Tuhannya, itu suatu hal yang aneh, sesuatu yang membuat mereka itu kemudian heran. Ini orang ini kok nggak bawa berita yang aneh, bawa kabar yang aneh, membawa prinsip yang aneh. Nah, maka Islam pun besok akan datang dengan cara yang asing. Di akhir zaman itu juga dia seperti aneh, ajarannya aneh, pakai jilbab kelihatannya aneh misalnya, ya, kemudian menjaga kesucian jiwa itu juga dianggap aneh. Apalagi nanti kalau jenengan nanti, mudah-mudahan saya bisa menghadirkan sahabat saya Ustadz Farid Prianggono, itu membawa kajian tentang akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman itu akan diungkapkan semua. Bagaimana prediksi Nabi. Wah, itu membuat kita
gemeter rasanya, Masya Allah. Ya, kita akan menjadi orang yang Masya Allah, akhir zaman itu ternyata banyak peristiwa luar biasa yang perlu kita ketahui untuk persiapan. Di antaranya Dajjal datang. Nah ini Masya Allah. Bahkan mungkin sekarang ini sudah ada debu-debunya Dajjal datang. Kita tidak bisa menolak, tidak bisa menghindari itu. Oke. Nah, bagaimana? Ini kita masih ingat kemarin tentang salah satu tanda-tanda ya Nabi disebut penyihir itu karena ini ada juga yang mengatakan kemukjizatan Nabi ketika mengetahui bahwa kertas perjanjian kalangan Quraisy untuk memboikot Nabi, ternyata surat yang ditulis itu sudah habis dimakan apa? Dimakan rayap. Itu membuat orang malah merasa, oh ini berarti benar-benar penyihir. Ya, Nabi itu tahu bahwa surat yang dibuat oleh Quraisy yang disimpan di dalam Ka'bah yang mengatakan semua suku Quraisy akan memboikot keluarganya Nabi Muhammad dan mereka disingkirkan, tidak ada orang yang mau berinteraksi. Ya, itu ternyata Nabi mendapat memberitahu dari Jibril bahwa sekarang surat itu sudah habis dimakan rayap, tinggal tulisannya Allah saja, Allah. Kemudian berita ini disampaikan kepada pamannya. Kemudian pamannya berkata, ini kamu tahu dari siapa? Dari Tuhanmu? Iya betul. Jibril menyampaikan kepadaku. Maka pamannya dengan gagah berani berangkat ke orang Quraisy bahwa ini boikot harus segera dihentikan. Selama 3 tahun Nabi diboikot. Ya, kenapa? Surat yang kamu tulis itu sudah habis semua, dimakan rayap, kata Abu Thalib. Tenang nih, tenang. Ya sudah, kalau memang betul, kita akan menyelesaikan boikot. Tapi jika kamu salah, boikot Nabi Muhammad akan kami tangkap. Abu Thalib mengatakan, ya kalau aku salah, silakan tangkap keponakanku. Apa yang terjadi? Setelah dibuka Ka'bah, diambil suratnya, betul. Surat 1 lembar habis dimakan rayap, tinggal kata-kata Allah di situ. Kemudian boikot berakhir. Tapi apakah orang Quraisy kemudian masuk Islam? Tidak. Mereka mengatakan inilah Muhammad punya sihir yang bisa menyihir rayap untuk berbondong-bondong memakan surat perjanjian itu. Masya Allah ini.